Shalom, mari kita mulai acara ibadah kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab Anak-Nya, dan amatlah kelak hai kita sana melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang tertulis di 2 Matius 4 ayat 2. 2 Matius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan ku
Jemaat yang dikasihi Allah, sebelum kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat, marilah ya Tuhan jamahi diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat, marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu, marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Epistel kita pada sore hari ini terambil dari Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Marilah kita membacanya secara responsor ya. Ayat yang terakhir nanti kita sama-sama membacanya. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu.
Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Mari kita sama-sama mengucapkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui yang Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Berkumandang suara dari sorga, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa penjara, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Jangan kita tinggal diam-diam, tangan kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat. Warta Jemaat di gereja kita HKBP Ciputat minggu ke-17 setelah Trinitatis tanggal 12 Oktober 2025. Topik minggu, memberitakan Injil dengan segenap hati.
Parhalado HKBP Ciputat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kita. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang, Tuhan memberkati. Kebaktian Lunggu. Pada minggu ini akan dilakukan kebaktian Lunggu di gereja kita. Yang pertama di hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 di Lunggu 1, 2, 3, 8, dan 10. Di hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 di Lunggu 4, 5, 6, 7, 9, dan 11. Diminta ke seluruh jemaat untuk dapat mengikuti kebaktian Lunggu tersebut. Berikut Minggu Keluarga. Hari ini tanggal 12 Oktober 2025 adalah Minggu Keluarga. Diminta kepada satu keluarga agar dapat duduk bersama pada satu bangku dan dapat memilih untuk beribadah di ibadah kebaktian pukul 7.30, 10, atau pukul 17. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk mendukung perawatan maintenance gereja kita melalui amplop yang sudah disediakan. Kebaktian Minggu Remaja Naposo pukul 17 WIB. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan remaja dan Naposo HKBP Ciputat, maka Parhalado memutuskan sebagai berikut. Pertama, mulai tanggal 19 Oktober 2025, kebaktian Minggu Umum sore diubah menjadi kebaktian Minggu Remaja Naposo. Masuk tetap pukul 17 WIB. Yang kedua, pelayanan persembahan, pemusik dan pemandu lagu dari kalangan remaja dan Naposo. Yang ketiga, setiap minggu diharapkan ada paduan suara atau vokal grup dari remaja Naposo HKBP Ciputat atau dari remaja Naposo Lunggu serta pelajar CD. Keempat, lagu-lagu ibadah menggunakan kidung jemaat atau PKJ atau NKB serta nyanyian rohani yang sejalan dengan dogma HKBP. Kelima, teks evangelium dan epistel tetap dari almanak HKBP, namun khotbah disesuaikan dengan keberadaan dan kebutuhan remaja Naposo. Yang keenam, bagi orang tua yang ingin mengikuti ibadah Minggu Remaja Naposo tetap diperbolehkan. Marilah kita mendorong anak-anak kita remaja dan Naposo hadir dan mengambil bagian dalam pelayanan kebaktian Minggu Remaja Naposo tersebut. Berikut kebaktian Parhalado beserta keluarga. Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 akan diadakan kebaktian Parhalado beserta keluarga, di mana yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Amang Sintua G. Siregar Inang Boru Sibagariang, bertempat di gedung sekolah minggu mulai pukul 19 WIB. Berikutnya pesta Gotilon. Sebagaimana program Huria bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 akan dilaksanakan pesta Gotilon dan penyerahan persembahan Gotilon sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia dan berkat kehidupan yang kita terima dari Tuhan melalui hasil pekerjaan maupun usaha kita masing-masing untuk menopang pelayanan gereja ini. Marilah kita doakan dan mendukung program ini dan untuk
pedoman pesta Gotilon dapat kita lihat di lampiran warta jemaat. Berikutnya informasi dari panitia pembangunan. Yang pertama, telah diterima sumbangan dari keluarga Amang Sintua Asiagian Inang Boru Pasaribu dari Lunggu 2 berupa dana sejumlah 5 juta rupiah untuk keperluan pembelian kursi sekolah minggu di gedung Lukas. Gereja menyampaikan terima kasih. Yang kedua, di bawah ini disampaikan janji iman dan donatur tiap lunggu serta sumbangan material yang sudah terkumpulkan hingga Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 dapat kita baca di warta yang sudah disebarkan oleh Sintua Lunggu masing-masing. Berikutnya kunjungan gerejawi. Di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di kebaktian Minggu pukul 10 WIB tadi beribadah dengan punguan Kor Banjar atau WIK Ciputat sekitarnya HKBP Kebayoran Lama sekaligus mengumandangkan lagu pujian. Biarlah melalui kunjungan tadi siang nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang berikut sakramen baptisan. Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di kebaktian tadi pukul 10 telah dilaksanakan baptisan kudus kepada 3 orang anak. Berikut warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan Fernandes Ignatius Simalango, putra dari Bapak Sabam Simalango, lahir dari Ibu Isna Tiurida Boru Silalahi, beralamat di Perumahan Ciater Permai, Blok A1 nomor 7, Serpong, Jemaat HKBP Ciputat, Resort Ciputat, Distrik 21 Banten, dengan tunangannya Roslina Santi Boru Haryanja, putri dari Bapak Elman Haryanja, lahir dari Ibu Reminse Boru Sianturi, beralamat di Simpang Rumah Sakit Balimbingan, Ruas HKBP Balimbingan, Resort Balimbingan, Distrik 24 Tanah Jawa. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025 pukul 8 di Gereja HKBP Resort Ciputat. Berikutnya jemaat yang pindah. Mulai hari ini telah pindah dari gereja kita keluarga Jepri Perwiwebe Pasaribu, Inang Boru Panjaitan dengan 1 orang anak dari Lunggu 7 pindah ke HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang hidup di gereja yang baru. Berikutnya pelayanan Dewan Koinonia. Pertama, seksi sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 12 Oktober 2025 setelah ibadah kebaktian pukul 10 telah dilaksanakan pertemuan guru sekolah minggu dengan orang tua membicarakan kegiatan perayaan Natal anak sekolah minggu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung sekolah minggu dan sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, seksi remaja. Pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 akan dilaksanakan pelatihan paduan suara untuk remaja bertempat di gedung sekolah minggu mulai pukul 17.30. Diharapkan semua nanti remaja dari tiap lunggu untuk dapat mengikutinya. Berikutnya seksi AMA. Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 akan dilaksanakan kebaktian bulanan seksi AMA bertempat di gedung sekolah minggu
dan dimulai pukul 18.30 WIB, serta akan dilayani oleh Amang Pendeta HM Simajuntak. Tuan rumah kebaktian pada bulan ini adalah Ama Lunggu 7. Seksi lansia pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 akan dilaksanakan senam bersama, dilanjutkan dengan latihan kor dimulai pukul 8 WIB. Dan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 akan dilaksanakan senam bersama, latihan kor dan PHD yang dilayani oleh Inang Bibel Fro D. Boru Opusunggu dimulai pukul 8 WIB. Berikutnya pelayanan dari diakonia. Pertama, hasil basar. Hasil basar yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 adalah sejumlah Rp6.428.500. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang ikut berpartisipasi. Yang kedua, LPJ. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat menjadi anggota LPJ dengan membayar iuran sebesar 15.000 per bulan. Dan bagi anggota baru dapat menyerahkan sumbangan sukarela. Toleransi keterlambatan pembayaran iuran LPJ dalam 1 tahun berjalan adalah 3 bulan, dan apabila lewat dari 3 bulan, maka hak dari anggota untuk mendapatkan santunan LPJ akan hilang. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat kita yang dalam kondisi sakit untuk dapat segera sembuh. Yang pertama, Amang K. Ambarita di Rumah Sakit Columbia Asia BSD. 2, Inang Nyonya V. Sagala Boru Silalahi di Rumah Sakit Santo Karolus Jakarta. 3, Amang C. Simbolon di RSCM Jakarta. Dan 4, Amang Arjuanda Banurea di rumah. Berikutnya jemaat yang berulang tahun. Parhalado dan jemaat Gereja HKBP Ciputat menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025 dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Berita pelayanan yang lain, terutama keuangan, dapat kita baca di dalam warta yang sudah dibagikan oleh Sintua Lunggu masing-masing. Marilah tetap kita menjaga kebersihan di wilayah gereja kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk semua berkat-Mu yang kami terima hingga saat ini. Engkau telah memberikan waktu yang indah bagi kami dapat bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Kami dapat menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu dengan berkat-berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Tuhan, kami juga datang memohon kehadapan-Mu, di mana kami akan rindu berita kabar baik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan dapat mengerti, memahami, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami juga mau berdoa buat semua aktivitas gereja kami, yaitu untuk kebaktian Lunggu yang diadakan di hari Selasa dan Kamis. Kiranya Tuhan membuka hati setiap warga jemaat-Mu agar membuka hatinya untuk ikut hadir dalam persekutuan tersebut. Kami juga Tuhan mengucap syukur untuk semua ibadah yang telah berjalan dengan baik di pukul 7 dan di pukul 10
di mana ada Tuhan pelayanan baptisan kudus kepada warga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi berkat setiap keluarga dan menjadi pertumbuhan iman yang kuat di dalam keluarga mereka. Begitu juga jemaat dari HKBP Kebayoran yang sudah bersekutu tadi siang, biarlah Tuhan juga semakin memperkuat iman kepercayaan kami dan menambah kerinduan kami saling mengasihi di antara jemaat Huria HKBP. Tuhan, kami juga rindu melakukan ibadah remaja Naposo Bulung kami. Semoga Tuhan, remaja Naposo Bulung kami semakin merindukan Engkau dan ikut hadir di mana di ibadah minggu depan akan dilaksanakan di pukul 17 WIB. Biarlah Tuhan remaja kami semakin tumbuh iman dan kepercayaannya lewat lagu-lagu rohani yang akan diperdengarkan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran mereka supaya semakin merindukan Engkau. Tuhan, kegiatan kebaktian keluarga Parhalado, Engkau juga Tuhan yang mengetuk hati setiap keluarga supaya dapat mengikutinya. Dan terlebih Tuhan, rencana Pesta Gotilon yang akan diadakan di Minggu 26 Oktober ini, biarlah Tuhan semua rencana ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang akan merencanakan pernikahan, yaitu Fernandus Ignatius Simalango dengan calon Rolina Santi Boru Haryanja. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memperlengkapi kesiapan hatinya. Berikan Tuhan semuanya kesehatan supaya rencana pelaksanaan pemberkatan dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan keluarga jemaat kami yang telah pindah ke HKBP Tangerang Kota. Biarlah Tuhan keluarga ini bisa bertumbuh di tempat yang baru. Kegiatan pelayanan koinonia kami Tuhan, sekolah minggu, remaja, ama, dan lansia. Biarlah Tuhan Engkau yang membukakan hati setiap anak sekolah minggu kami, remaja kami, ama dari Huria kami, serta lansia yang sudah ada di gereja kami ini, supaya mereka Tuhan tetap dengan semangat mengikuti setiap aktivitas dan pelayanan di HKBP Huria HKBP Ciputat ini. Biarlah Tuhan lihat lewat pertemuan yang diadakan, mereka semakin merindukan Engkau. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah bersama kami karena dalam keadaan tidak sehat, terutama saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, Amang Ambarita, Inang Pesagala, dan Amang C. Simbolon. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap tindakan dokter, obat-obat yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan lewat semua itu, semua penyakit hilang dari tubuh mereka. Dan kami percaya apapun yang mengganggu tubuhnya, Engkau dapat menyembuhkannya. Dan iman mereka tetap percaya kepadamu. Tuhan, kami juga sangat bersyukur dengan Engkau tambahkan 1 tahun umur kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini sebanyak 39 orang.
Biarlah Tuhan lewat kesehatan yang Kau berikan, pertambahan umur, mereka semakin merindukan Engkau. Begitu juga Tuhan berkati setiap pribadi yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah apa yang mereka impikan dan apa yang mereka harapkan, Tuhan yang mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, semua aktivitas gereja kami yang tidak kami sebutkan lagi satu persatu, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kebijakan, terutama Tuhan kepada semua Parhalado Nagok Tiki dan juga kepada semua Parhalado Sintua dan para pelayan yang tidak Sintua. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan berikan Tuhan kesatuan hati agar semua pelayanan di Huria ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Bibel Pro kami, De Opusunggu. Engkau Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus
kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan kami di dalam dunia yang fana ini, untuk senantiasa hidup di dalam iman kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, pasal pertama ayat 8 sampai dengan ayat 15. Roma 1 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah dikatakan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tahu peribahasa yang mengatakan bagai pungguk merindukan bulan. Ya. Kira-kira artinya apa ya? Anak Sidi tahu nggak artinya apa? Nggak belajar peribahasa lagi? Nah, bagai pungguk merindukan bulan. Hal ini atau peribahasa ini sering sekali diberikan atau diartikan kepada perasaan, ya, suatu perasaan cinta, perasaan rindu, ya, yang sangat besar, ya. Bahkan dua insan yang saling jatuh cinta, ya, sering merasakan ini. Rindunya yang menggebu-gebu. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, sesungguhnya, ya, bagai pungguk merindukan bulan ini mengartikan bahwa perasaan rindu yang tidak bertepi, ya, yang belum bertepi. Ada perasaan rindu yang menggebu-gebu tetapi belum tercapai keinginannya untuk bertemu. Ya.
Dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa ini hanya kepada anak muda yang jatuh cinta, bukan. Perasaan rindu juga sering dialami oleh orang tua, ya, atau pasangan yang sudah menjadi suami istri. Orang tua merindukan anaknya, ya, tetapi tidak bisa bertemu karena satu dan lain hal. Atau sebagai sesama jemaat, ya, merindukan temannya satu gereja, tetapi tidak bisa bertemu. Mungkin karena jauh di luar kota atau bahkan di luar negeri. Yang pasti bagai pungguk merindukan bulan, itu adalah perasaan yang menggambarkan kerinduan hati ingin bertemu. Saya tidak tahu apakah kita yang ada di ruangan ini, di gereja ini pada saat ini sering merasakan bagai pungguk merindukan bulan. Ingin bertemu, ingin bersekutu bersama. Ya, pertemuan yang bermakna, bukan tidak bermakna ya, tetapi pertemuannya itu adalah pertemuan yang bermakna. Pertemuan itu adalah sebuah persekutuan yang bermakna, yang berisi pemberitaan firman, yang berisi lagu pujian, yang berisi doa, yang berisi tindakan untuk saling melayani. Oleh karena itu, ini adalah panggilan untuk gereja. Ya, gereja itu bukan hanya saya, tetapi Anda juga gereja. Gereja yang terpanggil untuk bersekutu, gereja yang terpanggil untuk bersaksi, dan gereja yang terpanggil untuk melakukan pelayanan diakoni. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal ini juga kita melihat hal yang sama yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Kerinduannya yang sangat dalam terhadap jemaat yang ada di kota Roma. Dia sangat merindukan ingin bertemu dengan jemaat yang ada di kota Roma. Karena apa? Karena iman jemaat itu sudah tersiar. Imannya bertumbuh, bukan iman yang tidak bertumbuh yang dialami oleh jemaat itu, tetapi karena pertumbuhan iman jemaat itu yang berakar di dalam Kristus. Sudah tersiar, mereka percaya kepada Yesus, mereka bertumbuh dan membuahkan hasil melalui iman yang mereka dapatkan. Mereka berperilaku sesuai dengan iman mereka kepada Kristus. Itulah rasa syukur Apostel Paulus yang paling dalam, yang didasari oleh karena iman. Dia tidak bersyukur karena jemaat itu kaya, tetapi yang lebih utama bagi dia adalah karena jemaat itu beriman kepada Yesus Kristus. Karena jemaat itu menunjukkan buah dari iman mereka. Sehingga dikatakan Paulus selalu mengingat mereka dan ingin bertemu. Selain karena memang Paulus juga adalah warga negara Roma, ya, kewargaan negara Roma juga, tetapi dia tidak menulis surat ini ketika dia berada di tempat itu. Masih ada yang menghalangi langkahnya untuk tiba di Roma karena dia masih seorang tahanan oleh karena pemberitaan Injil.
Jadi sekalipun dia belum pernah ke tempat itu sendiri, berada di antara mereka, tetapi Paulus sudah mendengarkan buah dari iman mereka. Sehingga Paulus dengan sangat hati-hati memperkenalkan dirinya. Ya. Ayat pertama kita tahu, kita lihat salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu pasal pertama ayat 1. Ya. Dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu di dalam suratnya ini. Ya. Dia juga menyapa dengan sapaan yang sangat positif, yaitu karena iman jemaat itu. Sesungguhnya Paulus tahu ada sedikit persoalan di sana. Tetapi Paulus tidak langsung mematahkan semangat daripada jemaat itu. Persoalannya adalah perbedaan pemahaman antara orang Yahudi dengan Yunani. Ya, itu yang ada pada saat itu. Tetapi Paulus sangat hati-hati karena walaupun ini masih awal dari persoalan pemahaman ini, ya, ini berpotensi untuk membuat jemaat itu menjadi terpecah. Jadi berbulat-bulat. Paulus tidak menginginkan itu. Dia sangat hati-hati di dalam suratnya ini. Ya. Karena bagi dia apa? Bagi dia orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah beriman itu, baiklah dia tetap setia dan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang telah didengarnya. Ya. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa dia merindukan untuk bertemu dengan jemaat itu. Dan bagi Paulus juga pertemuan yang dia rindukan adalah pertemuan yang bermakna. Pertemuan yang saling berbagi iman, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Oleh karena iman Paulus dan iman jemaat itu. Dan bagi Paulus juga pemberitaan Injil adalah hutang, ya. Adalah hutang bagi dia. Kita tahu bahwa tempat itu, ya, Roma itu adalah kota yang sangat sentral, ya. Pusat perekonomian, pusat informasi, ya. Jadi ketika dia membayangkan berdiri di tempat itu, di kota Roma, maka seluruh dunia akan menerima Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil ini bukan hanya utang Paulus, sebagaimana yang dikatakannya di dalam nas ini tadi, ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Apa Injil itu? Dikatakan Injil itu adalah oingelion, ya, kabar sukacita, kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah karena Yesus itu sudah memberikan dirinya mati untuk saya, mati untuk Anda, mati untuk dunia ini, menghapus dosa dunia ini, serta bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kemenangannya dari kuasa maut. Itulah kabar baik, kabar sukacita yang telah diterima oleh jemaat-jemaat itu. Baik kita juga sudah menerima berita itu. Oleh karena itu
hutang untuk memberitakan Injil ini bukan hanya utang Paulus, ya, yang dia di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dia katakan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil ini, tugas ini adalah tugas kita bersama sebagai gereja yang hidup. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil dan kita harus merasa berhutang karena kita tidak memberitakan Injil. Mengapa kita harus berhutang karena kita tidak memberitakan Injil? Tentunya jika kita sudah dibebaskan dari hutang, apa yang menjadi perasaan kita? Tentunya perasaan sukacita, ingin memberitakan ini. Saya sudah dibebaskan dari hutang saya. Sebagai rasa syukur saya harus menceritakan ini. Siapa yang membebaskan saya? Ini harus disampaikan, ini harus diceritakan. Jangan tinggal diam. Itu tadi panggilan dari lagu kita ya, yang dikatakan jangan diam hanya mendengar, tetapi kirimlah cahayamu. Ya. Kirim berita Injil, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Siapa yang terlelap? Orang-orang yang masih hidup bertahan dalam kuasa kegelapan dunia ini. Orang-orang yang masih mendewakan hartanya, yang masih mendewakan kekuasaannya. Seperti tadi Nebukadnezar, kekuasaannya dibanggakan. Dewanya yang terbuat dari emas harus disembah. Barangkali masih ada di tahun 2025 ini orang-orang yang demikian, yang merasa harus ditakuti oleh karena kekuasaannya, yang merasa harus disembah oleh karena banyaknya hartanya. Ingatkan dia bahwa itu semua hanyalah titipan. Katakan apa yang benar, sebab Injil itu adalah kebenaran. Ya. Ini Injil itu harus diberitakan dengan segenap hati, walaupun dengan konsekuensi yang berat. Karena akan ada orang yang mengatakan sok suci, sok kudus. Tetapi itu adalah sebuah konsekuensi yang harus ditanggapi dengan tegas, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang walaupun mereka masih muda, tetapi dengan komitmen yang kuat, yang setia, dan harus taat kepada Tuhan, serta menyembah Tuhan Allah semesta alam, bukan Tuhan yang dituankan oleh dunia ini, bukan ilah-ilah dunia ini. Sebagai kalangan muda, teladan itu adalah yang harus kita teladani, karena saya lihat di sini banyak remaja, ya, banyak orang muda yang masih perjalanan masih panjang.
dengan segala perubahan zaman yang cepat berubah-ubah. Ya. Mungkin ini akan mempengaruhi keimanan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa beritakanlah Injil, peganglah Injil itu, hiduplah di dalam Injil itu, dan berbuahlah berdasarkan Injil itu. Zaman memang berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Injil itu tidak pernah berubah. Dia kekal. Dia tidak dipengaruhi oleh zaman. Tetapi dia adalah bersifat kekal sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Untuk itu sebagai orang percaya, kita harus merasa berhutang untuk memberitakan Injil itu, supaya setiap orang diselamatkan oleh karena imannya kepada Injil itu, kepada kabar sukacita, kabar baik yang telah menyelamatkan kita. Tentunya kita ingin semua diselamatkan. Apakah kita menginginkan kematian saudara kita tanpa menerima keselamatan? Tentunya tidak. Tetapi kita ingin bersama-sama menikmati keselamatan yang daripada Kristus. Ya. Oleh karena itulah kita merasa berhutang, karena kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, satu perasaan dan terpanggil untuk itu. Oleh karena itu saya sebagai gereja, Anda sebagai gereja yang terpanggil untuk memberitakan Injil, ya, bersaksi dan saling melayani, maka kita harus mau dibekali oleh Injil. Bagaimana saya memberitakan Injil ketika saya tidak dibekali oleh Injil itu? Bagaimana kita menerima pembekalan Injil itu sendiri? Maka kekuatan Paulus seperti di dalam nas ini dikatakan dia selalu berdoa. Ya. Doanya itu tidak hanya ketika dia mengingat, tetapi doanya itu juga dilakukan ketika dia ingin memberitakan Injil. Karena dengan berdoa dia menerima kekuatan untuk memahami, menyelami maksud dari setiap firman Tuhan itu. Sehingga firman itu berbicara kepadanya. Ini tugas sebagai pemberita Injil adalah tugas kita bersama. Ulot tasaluhut doon. Dang holan ulaw ni Padita. Bible Pro, Guru Huria, Diakones, Situa. Ale ulaw tak. Sebagai gereja, lembaga terkecil yaitu keluarga, bagaimana orang tua memberitakan Injil itu terhadap anak-anak. Apakah orang tua sekarang takut untuk menegur anak? Takut anaknya tidak pulang? Karena sudah terjadi hal yang seperti itu ya. Orang tua mengaku takut. Untuk anak-anak sekarang ini kita takut katanya. Karena sudah berbeda. Ya mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Dengan orang tua zaman dahulu. Ya. Tetapi pemberitaan Injil ini tidak bisa berhenti. Dimulai dari keluarga, tidak cukup hanya di sekolah minggu.
Karena waktu di sekolah minggu paling sekali seminggu. Tetapi bagaimana orang tua juga berperan di tengah keluarga memberitakan Injil ini kepada anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan itu. Itu tanggung jawab dan ini dijanjikan pada saat membawa anak dalam pembaptisan kudus. Ya. Membimbing anak-anak itu untuk mengenal Yesus, itu adalah janji orang tua. Apakah kamu mau membimbing anak ini supaya dia mengenal iman Kristen, mengenal Yesus? Orang tua menjawab, ya, saya bersedia. Tetapi faktanya mari kita jawab sendiri. Ya. Mungkin ada oleh karena kesibukan pekerjaan mengatakan tidak pernah sempat untuk berdoa bersama, bersekutu bersama di tengah keluarga itu. Tidak pernah memperdengarkan firman Tuhan bersama. Alasan karena kesibukan. Tidak. Pemberitaan Injil ini dimulai dari keluarga. Ini bukan hanya pekerjaan dari gereja, tetapi keluarga sebagai lembaga gereja yang terkecil. Peran orang tua sangat dibutuhkan supaya generasi-generasi kekristenan semakin bersinar. Injil itu tetap diperdengarkan setiap hari kepada kawangan muda supaya mereka meneladani iman Sadrak, Mesak dan Abednego yang tetap setia sekalipun kematian, ancaman kematian itu di hadapan mata. Sekarang karena ini tugas kita bersama, ya, bagaimana kita juga berani menegur anak kita jika mereka bermain handphone di gereja seperti yang saya lihat sekarang ya dari mimbar ini, berkaca-kaca, bermain handphone. Apakah kita hadir di sini hanya untuk dilihat orang rajin bergereja, mengisi absen, hanya untuk ya dinilai orang rajin beribadah, apalagi kalau sudah mengupload foto beribadah katanya. Tetapi mari kita bertanya, apakah kita benar-benar mengikuti ibadah ini? Itu menjadi perenungan bagi kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, siapakah kita sebenarnya? Apakah saya adalah orang yang hidup oleh karena iman saya kepada Injil dan merasa berhutang untuk memberitakan Injil? Mari kita menjawab masing-masing. Siapakah saya? Siapakah Anda? Orang yang berhutang atau merasa tidak berhutang? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kau memberikan kami tugas panggilan untuk memberitakan Injil dengan segenap hati. Tetapi terkadang kami melupakan ini Tuhan. Melupakan panggilan kami sebagai orang yang percaya untuk memberitakan Injil itu. Memberitakan kasih-Mu. Memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terkadang kami Tuhan menganggap sepele di dalam pemberitaan Injil. Sepele terhadap iman kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, Pemurah dan penyayang. Hal ini sering sekali kami abaikan Tuhan. Sesungguhnya ini adalah tugas kami, tanggung jawab kami, dan adalah kewajiban kami sebagai orang yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah kami Tuhan, gereja-Mu yang telah Engkau panggil ke dalam keselamatan itu. Untuk tetap mengerjakan keselamatan kami memberitakan Injil. Terutama
para kawangan muda yang masih remaja, yang masih naposo Tuhan. Bimbinglah dan biarlah Tuhan Engkau yang menjadikan mereka generasi-generasi yang taat dan setia menyembah Engkau di dalam kebenaran. Tolong bantu setiap orang tua yang menggumuli perilaku anak-anak mereka, yang menggumuli keterlibatan naposo di dalam gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menguatkan para orang tua, supaya generasi kekristenan ini adalah generasi yang bersinar memberitakan Injil. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.